Kehancuran pasar saham telah dimulai. Saat ini, kita sedang memasuki masa bear market. Triliunan dolar telah musnah dan investor masih khawatir dengan kenaikan suku bunga tertinggi dalam 28 tahun. Inflasi yang melonjak, ketegangan yang sedang berlangsung di seluruh Eropa, dan pasar perumahan yang ketat, semua membebani prospek pasar keuangan saat memasuki paruh kedua tahun 2022. Semua orang tampaknya cukup khawatir lantaran kehancuran ini diperkirakan menjadi jauh lebih buruk dalam beberapa bulan mendatang. Setiap kali pasar diumumkan, investor berpikir ini seburuk yang akan terjadi. Banyak yang menganggap masa terburuk mungkin sudah berakhir. Itu mungkin terjadi di beberapa penurunan sebelumnya, tetapi tidak kali ini. Kata para ahli, dengan gelombang aksi jual yang datang dan meningkatnya ketidakpastian tentang masa depan ekonomi yang menyebar di semua sektor pasar, banyak investor berjuang untuk memprediksi kemana arah harga saham selanjutnya. Akibatnya, situasi pasar yang bergejolak yang akan berlangsung sementara waktu. Bahwa meskipun ada rebound, akhirnya lebih banyak kerugian akan datang. Linda Garcia, pendiri Inlas We Trust, menyampaikan bahwa pasar membenci ketidakpastian. Kondisi ekonomi saat ini tidak dapat diperbandingkan. Pendiri dan CEO LVW Advisor juga menyampaikan kemungkinan pasar akan turun 20% lagi, terlepas dari seberapa besar volatilitas yang dihadapi pasar sejauh tahun ini. Kita harus siap untuk perubahan yang lebih drastis karena pengeluaran konsumen mulai berubah dan serangkaian faktor keseluruhan benar-benar unik jika dibandingkan dengan yang telah terjadi sebelumnya. Sejak bulan Januari, investor terburu-buru menjual yang mereka dapat, membuat penilaian turun tajam. Setelah mencapai puncaknya, di atas 30 kali pendapatan setahun yang lalu, kelipatan S&P 500 runtuh sekitar 40%, hampir menyamai ukuran kontraksi selama kehancuran 2020. Ini berarti bahwa koreksi terhadap penilaian sedang terjadi 3 kali lipat lebih cepat daripada pecahnya gelombang internet. The Fed telah mengguncang investor di seluruh dunia. Menurut Anthony, seorang ahli strategi pasar global, bersedia mendorong ekonomi ke dalam resesi untuk benar-benar mengendalikan inflasi. Itu sebabnya saham masih menghadapi risiko penurunan lebih tajam, bahkan setelah memasuki bear market. Meskipun S&P 500 sudah jatuh lebih dari 21% dalam 6 bulan pertama tahun ini, menandai semester pertama terburuk sejak 1970. Goldman memperkirakan indeks dapat mencapai 3.600 saat resesi dimulai. Pandangan yang juga dimiliki oleh pendiri Sean Asset Management Michael G. Burry yang baru-baru ini mencatat bahwa S&P 500 rebound terlalu cepat dan tidak proporsional dari kehancuran akibat krisis kesehatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan kehancuran pasar lainnya. Dengan demikian, ahli memprediksi penurunan lebih dari 50% untuk beberapa bulan ke depan. Investor percaya bahwa pertemuan faktor-faktor yang merusak ekonomi telah mencapai puncak yang lebih tinggi pada tahun 2021 daripada krisis lainnya. Kejadian yang terjadi akhir-akhir ini merupakan sinyal bahwa kita mungkin saja akan menghadapi yang lebih buruk di kemudian hari. Sekarang, bahkan orang-orang optimis yang paling menonjol di Wall Street mulai terdengar seperti malapetaka dan kesuraman. Faktanya, salah satu tokoh bullish paling terkenal di pasar, pendiri dan CEO ARK Innovation, Cathie Wood, khawatir tentang resesi ekonomi yang kita masuki saat ini. Kami pikir kami berada dalam resesi. Kami pikir masalah besar di luar sana adalah persediaan. Peningkatan yang belum pernah saya lihat sebesar ini dalam karir saya. Saya sudah ada selama 45 tahun. Kami salah dalam satu hal, dan itu adalah inflasi yang berkelanjutan seperti sebelumnya, kata Wood. Dalam skenario ini, kenaikan suku bunga dan normalisasi kebijakan uang yang cepat akan menyebabkan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintahan masuk dalam kebangkrutan. Saat ini, perkiraan menunjukkan sekitar 20 triliun dolar telah hilang dari pasar sepanjang tahun ini. Dan saat aksi jual semakin cepat, kami akan terus mendapatkan lebih banyak berita buruk setiap harinya. Sekarang, tidak ada yang mendukung gelembung spekulatif yang menyebabkan valuasi saham meroket. Selama beberapa tahun terakhir dan penurunan ekonomi semakin cepat, tidak ada harapan bahwa segalanya akan berbalik dalam waktu dekat. Aman untuk mengatakan bahwa para optimis sembrono di Wall Street tidak melihat ini datang sebelumnya. Hal-hal telah berubah dan sangat tiba-tiba. Dalam hal ini, banyak investor yang tidak bereaksi tepat waktu sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Tapi lebih banyak rasa sakit datang untuk Wall Street dan ekonomi secara keseluruhan. Sekarang saatnya bersiap-siap untuk gelombang di depan.